Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tarya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang profesi editor. Sampai saat ini, profesi seorang editor masih dianggap langka. Bahkan bagi kebanyakan orang, profesi ini masih terdengar asing. Oleh karena itu, wajar kalau masih banyak orang yang tidak tahu dengan profesi yang satu ini. Walaupun demikian, di beberapa perguruan tinggi pada program studi Bahasa Indonesia, mata kuliah penyuntingan sudah dimulai banyak diajarkan, bahkan mulai jenjang SMU sudah ada pelajaran menyunting walaupun masih dalam taraf yang sederhana. Nah, di sini ada peran editor di penerbit. Peran editor di penerbit, masih banyak editor yang bekerja di penerbit tidak mempunyai keahlian dan pendidikan yang khusus. Lebih banyak belajar secara otodidak dan mengandalkan pengalaman bekerja di penerbit. Oleh karena itu, banyak sekali editor yang terjun menekuni profesi tersebut. Banyak sekali editor yang terjun menekuni profesi tersebut, tetapi sebelumnya menekuni pekerjaan lain. Tidaklah heran karena jumlah penerbit yang banyak, tetapi tidak didukung oleh lulusan editing yang sangat kecil. Bahkan dengan jumlah sedikit itu pun masih banyak mahasiswa lulusan editing justru akhirnya bekerja di bidang lain, sangat berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Sampai saat ini bisa dihitung dari lulusan editing yang masih menekuni profesi di dunia pembukuan, tertulis menulis, dan editologi. Hanya sedikit orang yang benar mempersiapkan diri dalam dunia penerbitan. Apa saja sih tugas editor di penerbit buku? Tugas editor di penerbit buku yang pertama, melakukan seleksi naskah yang masuk. Nah, dalam penerbitan buku, setiap hari akan ada beberapa naskah yang masuk, yang sudah dikirim oleh penulis. Tugas editor di sini adalah melakukan seleksi dari beberapa naskah yang dikirim oleh para penulis. Beberapa naskah tersebut untuk melihat kelayakan terbit naskah tersebut. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah dan sangat menyita waktu, dan umumnya proses seleksi juga memiliki beberapa tahapan, sehingga akhirnya naskah tersebut dinilai sudah layak untuk diterbitkan. Nah, yang kedua, membuat konsep sebuah naskah. Selain ini, melakukan seleksi naskah, editor buku juga bertugas untuk membuat konsep dari sebuah buku. Sebagai contoh, buku apa yang ingin diterbitkan, buku apa yang ingin dibuat dari segi bentuk, ukuran, dan halaman. Yang ketiga, menghubungi pihak penulis. Tidak selalu berurusan dengan naskah, namun editor buku juga harus berhubungan dan berkomunikasi dengan penulis naskah. Umumnya, editor yang akan menghubungi penulis untuk membahas tentang informasi naskah yang diterima atau ditolak. Yang keempat adalah menyunting naskah. Menyunting naskah juga menjadi salah satu tugas utama yang harus dilakukan editor buku. Mereka mempunyai tugas untuk mempersiapkan naskah sehingga bisa lebih enak dibawa sekaligus lebih mudah untuk dipahami. Yang kelima, memeriksa naskah sesudah layout. Sesudah naskah selesai diedit, maka akan masuk di tahapan selanjutnya, yakni layout atau tata letak.
Ini memang sudah bukan pekerjaan dari seorang editor buku, namun tugas dari penata letak. Namun sesudah naskah dilakukan layout, seperti ditambahkan ilustrasi dan sebagainya, maka editor buku harus memeriksa kembali naskah tersebut untuk melihat apa masih ada kekurangan atau tidak. Apa yang dilakukan seorang editor? Editor bertanggung jawab keseluruhan fungsi penyutingan atau editing pada suatu naskah di perusahaan penerbitan maupun media. Sehari-hari tugasnya mencari, memperbaiki, dan menerbitkan naskah tulisan maupun gambar pendukung. Nah, di sini selain editor, di sini ada tipe-tipe penulis. Nah, di sini seorang editor sering menghadapi beberapa tipe penulis. Di antaranya, yang pertama adalah penulis gampang. Yang kedua, penulis idealis. Yang ketiga adalah penulis egois. Nah, seorang editor ketika menemui penulis yang nomor satu yaitu penulis gampang. Nah, tipe ini, penulis ini, dia percaya betul kepada penerbit. Dia menyerahkan sepenuhnya seluruh proses pengerjaan naskah dari mulai pengeditan sampai menjadi buku. Nah, yang kedua adalah penulis ideal. Penulis dengan tipe ini sebetulnya gampang-gampang susah. Penulis idealis, ia akan terlibat ketika proses pengerjaan berlangsung. Yang ketiga adalah penulis egois. Nah, penulis egois seperti ini akan selalu merasa bahwa karya atau gagasannya adalah yang terbaik. Nah, itu beberapa tipe penulis yang sering dihadapi oleh seorang editor. Oke, pada kesempatan hari ini tentang profesi editor, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.